Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari kitab Zefanya 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kapan terakhir Allah tersenyum kepada saudara? Kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Zefanya ini adalah sesuatu hal yang tidak lazim. Bagaimana mungkin Allah bergirang? Ini adalah konsep tentang anthropomorfisme. Allah menunjukkan seperti sifat manusia yang mana akan bergirang tentang sesuatu hal yang menyenangkan. Tentu ketika kita memikirkan ini, ternyata Tuhan menginginkan sesuatu hal yang spesial dari kita. Ketika kita berada di dalam masa-masa keterpurukan, kita menjadi orang yang terus menyenangkan Tuhan. Bukankah itu sedang memuliakan Tuhan dan juga sekaligus sedang ingin berkata, Tuhan tersenyumnya atas apa yang aku lakukan ini, karena aku senantiasa mencintaimu dan mengasihimu. Tentu ini harus menjadi perenungan yang penting bagi kita. Orang-orang Israel ini memiliki ketakutan. Itu mengapa mereka harus dihibur. Apa yang membuat seseorang itu menjadi berani? Harus ada kebahagiaan, sukacita, kegembiraan di dalam dirinya. Barang siapa yang memiliki ketakutan dalam dirinya ketika dia berada dalam lembah kegelaman, karena dia takut, dia akan sulit untuk tertawa, dia akan sulit untuk bersukacita, apalagi berbahagia. Tetapi karena kita mengetahui tentang rancangan ajaib yang dilakukan oleh Allah terkait tentang segala sesuatunya, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri, kita tidak berjuang sendiri. Kemudian dikatakan dalam teks ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yes, jawabannya adalah Yesus Kristus. Dia adalah pahlawan kita. Dia mati di kayu salib. Nampaknya dia mati konyol, tetapi orang salah memahaminya. Bahkan iblis tidak bisa menangkap apa yang dilakukan Yesus Kristus. Dia tampil sebagai pahlawan itu yang membawa kemenangan itu kepada kita. Karena lewat darahnya yang kuduslah kita dimenangkan. Dia bangkit dari kematiannya dan dia adalah Allah yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari memikirkan ini. Jika saudara sangat mengasihi Tuhan dan mencintainya, tentu saudara akan terus berjuang dan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau adalah pahlawan kami. Engkau yang menolong kami. Engkau telah menyelamatkan kami sehingga kami tidak terbelenggu oleh dosa-dosa kami. Kini kami berserah Tuhan kepadamu. Jika kami takut, Engkau yang memberikan kami kelegaan, karena Engkaulah jawaban dari segala sesuatunya. Kami puji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.